Di dalam surat yang kedua yang ditulis oleh Seneca, dia menuliskan, "You should be extending among writers whose genius is unquestionable." Jadi kita itu harus membaca buku dari penulis-penulis yang memang penulis tersebut adalah atau bisa disebut penulis yang baik atau penulis yang bagus. Di dalam surat yang ke-8 juga Seneca bilang bahwa semua tulisan-tulisan yang ia tuliskan ditujukan kepada later generation atau kepada generasi masa depan pada saat ia hidup gitu ya. Generasi setelahnya. Nah, saran dari Seneca untuk membaca buku-buku yang memang bagus, yang ditulis oleh penulis-penulis yang bagus gitu ya, adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Bahkan oleh orang-orang yang pintar di zaman sekarang gitu ya. Ini adalah tulisan Seneca yang ditulis 2000 tahun lalu dan sampai sekarang tidak ada satupun yang bilang bahwa kita tidak boleh membaca buku-buku yang baik gitu ya. Dan semua orang menyarankan untuk membaca buku-buku yang bagus dan yang baik. Saya Jason Herlambang dan ini adalah segmen Stoik pakai Q. Dalam mempraktekkan stoikisme, saya dan kamu dan kita harus menjadi orang yang sepenuhnya mengikuti saran yang diajarkan oleh semua tokoh-tokoh stoikisme atau para stoiks gitu ya. Ketika saya berbicara tentang tokoh-tokoh stoik, berarti bukan Henry Manampiring, bukan Ryan Holiday, bukan William B. Irvin, bukan Robert J. Anderson, bukan Massimo Pigliucci, tetapi tokoh-tokoh stoik sebenarnya. Gitu ya, tokoh-tokoh stoik sebenarnya seperti Seneca, seperti Marcus Aurelius, Epictetus, Musonius Rufus, Zeno, Cato, dan semuanya. Gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang nama-nama penulis modern yang tadi saya sebutkan seperti Henry Manampiring, Ryan Holiday, dan lain-lain, mereka menuliskan apa yang mereka pahami dari hasil bacaannya. Mereka membuat buku untuk menjelaskan apa yang mereka pahami dari bacaannya. Gitu ya. Makanya ketika kamu membaca semua buku tentang stoikisme, terutama yang ditulis oleh penulis-penulis modern, penulis-penulis zaman kita gitu ya, yang masih hidup, itu memiliki nuansa yang berbeda. Karena kenapa saya bilang juga ini di episode sebelumnya, karena memang mereka memiliki hidup yang berbeda dan pemikiran yang berbeda juga gitu ya, dan landasan reasoning yang berbeda, tetapi tujuannya sama, untuk memahami stoikisme, untuk mempraktekkan stoikisme, dan untuk hidup yang lebih memiliki keutamaan atau live the virtuous life gitu ya. Nah, tentu saja ketika saya berpikir bahwa berarti saya harus membaca buku-buku Seneca, buku Epictetus, dan buku Marcus Aurelius karena buku-buku tersebut adalah buku-buku yang paling mudah untuk didapatkan. Dan saya pikir saya harus memulai untuk membacanya gitu ya, terutama di tahun ini karena untuk kamu juga tahu bahwa saya menyebutkan resolusi saya tahun ini adalah untuk lebih memahami apa itu stoikisme. Maka yang harus saya baca adalah buku-buku yang ditulis oleh para stoik sebenarnya gitu ya. Stoik sebenarnya yang hidup 2000 tahun yang lalu, yang seperti saya sebutkan tadi. Nah,
Untuk membaca buku-buku yang ditulis 2000 tahun yang lalu, sangat sulit. Untuk membaca buku-buku yang bagus, yang ditulis 2000 tahun yang lalu, itu sangat sulit. At least bagi saya. Saya sangat sulit untuk membacanya dan bahkan untuk memahaminya gitu ya. Nah, ketika saya berpikir lagi bahwa apa yang kata Musonius Rufus bilang, bahwa untuk hidup gitu ya, kita itu harus memiliki seni atau memiliki jiwa seni untuk hidup gitu ya. The Art of Living itu adalah moto atau moto yang dimiliki oleh stoikisme gitu ya, the art of living. Jadi saya pikir ketika kita berbicara the art of living atau seni untuk hidup gitu ya, berarti segala aspek di dalam hidup itu memiliki seninya tersendiri. Lalu apa sih yang dimaksud seni bagi saya gitu ya? Bagi saya yang dimaksud seni itu adalah mengikuti aturan. Mengikuti aturan yang ada. Mengikuti aturan yang ada. Nah, di dalam stoikisme, hidup yang berkesenian itu atau hidup yang memiliki seni itu adalah mengikuti aturan yang ada di dalam stoikisme. Mengikuti etika yang ada di dalam stoikisme. Etika apa? Yaitu virtue ethics. Etika menjalankan keutamaan. Kayak keberanian ya, courage, temperance, atau keugaharian di dalam bahasa Indonesianya. Lalu keadilan, justice, sama wisdom, kebijaksanaan. Nah, itulah aturan-aturan yang harus kita jalankan di dalam hidup. Itulah aturan-aturan yang harus kita fokuskan di dalam hidup. Bila kita berbicara tentang stoikisme. Tapi ketika di dalam sebuah hidup itu ada aspek-aspek yang lebih kecil lagi gitu ya, seperti mempelajari stoikisme ini atau bahkan mempelajari hidup, kita kan harus melakukan hal-hal yang kecil juga gitu ya, seperti membaca, makan, minum, berolahraga gitu ya, bersosialisasi, dan semuanya itu kan memiliki aturan, memiliki etika, memiliki ethics gitu ya. Apa sih yang disebut dengan berolahraga dengan baik? Apa sih yang disebut bersosialisasi dengan baik? Apa sih yang disebut makan makanan yang baik, minum minuman yang baik gitu ya? Apa sih yang disebut itu? Kan kita harus membaca untuk mengetahui semua itu. Harus membaca. Harus membaca gitu ya. Nah, tentu saja yang tadi saya bilang bahwa membaca itu bukan hal yang mudah bagi sebagian orang, dan juga untuk saya membaca itu adalah hal yang sulit. Tetapi sulit bukan berarti tidak bisa dilakukan. Sulit bukan berarti tidak bisa dilakukan. Seperti tahun kemarin saya selalu berbicara tentang berlari karena tahun kemarin saya memang mempelajari bagaimana cara saya untuk mengetahui keindahan dari berlari gitu ya. Keindahan dari berlari adalah di latihannya, melakukan lari setiap hari, lalu membuat training plan, lalu mencari tahu apa sih keindahan dari balapan lari mungkin ya, dari event lari itu gitu ya. Nah, keindahan dari berlari itu adalah splitnya. Jadi dari 1 kilometer ke kilometer lainnya itu harus memiliki kecepatan tempuh yang sama. Harus memiliki waktu tempuh yang sama. Misalkan saya berlari 1 kilometer itu di dalam 7 menit. Nah, ketika kamu ingin berlari misalkan 5 kilometer di dalam race gitu ya, di dalam event lari, berarti kamu harus lari 7 kilometer setiap 1 per kilometer. Jadi misalkan kamu ikut race 5 kilometer, berarti yang harus kamu lakukan adalah menjaga pace tersebut. 7 menit di kilometer pertama, 7 menit di kilometer kedua, sampai ke kilometer
kelima. Itu adalah keindahan berlari. Mempertahankan pace, itu adalah keindahan berlari. Bukan hanya berlari cepat, tetapi mempertahankan pace. Gitu ya, mempertahankan pace. Tidak peduli kamu itu pelari cepat atau pelari lambat, yang penting pace-nya itu bisa sama. Karena itu adalah hasil dari latihan kamu setiap hari. Latihan saya setiap hari. Dan saya sudah menemukan itu gitu ya. Saya sudah menemukan itu dan saya sudah bisa mencapai itu gitu. Saya sudah tahu caranya. Gitu ya. Hasilnya adalah kemarin saya berlari di bulan Oktober kalau nggak salah, half marathon, dan saya bisa menempuh half marathon itu dengan waktu 2 jam. Gitu ya, dengan waktu 2 jam. Nah, sekarang tahun ini saya ingin mempelajari stoikisme lebih dalam. Terutama membaca. Saya harus bisa membaca tentang stoikisme lebih dalam, terutama membaca buku-buku yang ditulis oleh para stoikisme. Nah, keindahan dari membaca adalah memahami dan mengerti isi pikiran dari si penulis tersebut. Gitu ya, yang Seneca bilang bahwa dari stoikisme sendiri, keindahan membaca adalah kita harus membaca seperti mata-mata. Kita harus membaca seperti mata-mata. Jadi mata-mata itu adalah seorang yang masuk ke satu wilayah lalu membaca apa yang ada di wilayah tersebut, kekurangan, kelebihan untuk kita pakai, dan kita bisa menggunakan pemahaman tersebut untuk, kata Seneca, menghadapi kesulitan-kesulitan kita di dalam hidup. Gitu ya. Kita membaca seharusnya bukan untuk menilai buku ini bagus, buku ini baik, penulis ini jelek, penulis ini baik gitu. Tetapi kita harus membaca buku untuk mendapatkan satu hal setiap hari, kata Seneca, agar kita bisa menghadapi kesulitan di dalam hidup. Nah, saya mencoba untuk membaca, tapi saya tidak pernah sampai ke pemahaman yang seharusnya saya pahami gitu ya. Ketika saya membaca-baca buku-buku modern gitu ya, lalu saya membaca buku Seneca, saya tidak pernah mendapatkan pengertian yang mereka pahami gitu ya. Maka dari itu saya harus membaca buku yang lain yang menjelaskan bagaimana seharusnya kita membaca sebuah buku. Nah, saya menemukan buku ini, How to Read a Book, The Classic Guide to Intelligent Reading, ditulis oleh Mortimer J. Adler dan Charles Van Doren gitu ya. Nah, di dalam buku ini kita diperlihatkan atau kita ditunjukkan cara membaca. Nah, membaca itu dibagi dua, ada read for pleasure gitu ya di dalam buku ini, dan ada membaca dengan untuk mempelajari atau istilahnya deep reading atau analytical reading. Apa yang dimaksud oleh Seneca tersebut gitu. Kita harus membaca seperti mata-mata gitu ya, mempelajari apa yang penulis itu pikirkan. Gitu ya. Nah, buku ini sedikit demi sedikit, meskipun saya belum selesai membacanya gitu ya, sedikit demi sedikit mengajarkan saya untuk bagaimana seharusnya membaca. Nah, ini ada poin-poin, maaf ini kemana-mana ya. Saya sudah, sebenarnya saya sudah menulis pointer gitu ya, apa yang harus saya bicarakan, tapi ya saya senang berbicara apa yang ada di dalam pikiran saya. Jadi untuk menyingkat waktu, saya sedikit merangkum gitu ya, sedikit merangkum apa yang saya dapatkan dari mungkin hampir setengah dari buku ini gitu ya. Ada 5 poin yang paling penting yang saya dapatkan, terutama hal yang bisa saya gunakan untuk membaca buku-buku Seneca. Yang pertama adalah
bagaimana cara kita menyetujui dan tidak menyetujui sebuah buku. Jadi terkadang kita itu membaca untuk mendapatkan mendapatkan support gitu ya, mendapatkan dukungan dari apa yang kita pikir itu benar gitu ya. Padahal poin yang pertama adalah kita tidak boleh membaca buku. Kita tidak disarankan, bukan tidak boleh. Tidak disarankan membaca buku karena kita ingin membuktikan bahwa penulis itu salah atau membuktikan bahwa kebenaran yang kita pikirkan selama ini benar. Gitu ya. Kita harus benar-benar mengosongkan pikiran kita pada saat kita membaca buku agar kita tidak pikiran kita itu tidak diselimuti atau tidak diselimuti oleh emosi dan tendensi gitu ya. Jadi kita tidak boleh menyetujui atau tidak disarankan untuk menyetujui dan tidak menyetujui sebuah buku. Gitu ya. Itu poin pertama gitu ya. Lalu poin kedua adalah buku yang baik adalah buku yang bisa mengubah pemikiran kita. Buku yang baik adalah buku yang bisa mengubah pikiran kita. Nah, tetapi untuk membaca buku, kita harus terlebih dahulu siap untuk mengubah pikiran kita. Gitu ya. Jadi, buku yang baik adalah buku yang bisa mengubah pemikiran kita, tetapi untuk membaca buku, kita harus siap terlebih dahulu untuk mengubah pemikiran kita. Gitu ya. Jadi, ada mungkin kamu pikir dari buku ini ya, jadi kamu pikir, buku ini jelek karena saya tidak bisa mengubah pikiran saya. Nah, kadang kamu harus bertanya kepada diri kamu, apakah buku tersebut yang jelek, yang tidak bisa mengubah pikiran kamu, atau kamu yang tidak mau mengubah pemikiran kamu sendiri? Gitu ya. Ini pun yang saya hadapi ketika saya membaca buku Seneca atau terutama buku yang berjudul Letters on Ethics gitu ya. Jadi Seneca di surat ini menuliskan seperti ini. Lalu, masa sih begitu gitu. Nah ternyata ketika saya membaca surat selanjutnya, ya ternyata memang saya yang tidak mengerti. Memang saya yang tidak membiarkan diri saya untuk mengubah pikiran saya, gitu ya. Ngerti nggak ya? Ngerti lah. Semoga-moga ngerti ya apa yang saya bicarakan. Lalu poin yang ketiga adalah belajar untuk tidak menjudge buku sebelum kita selesai membaca buku tersebut. Gitu ya. Jadi dalam buku ini dia bilang bahwa membaca itu seperti kita berdialog dengan guru kita gitu ya, berdialog dengan guru kita. Tetapi bedanya yang bisa kita lakukan adalah mendengarkan guru tersebut. Tetapi kita pun bisa bertanya dan bisa menjudge buku tersebut atau apa yang disampaikan guru kita. Tetapi yang harus kita lakukan adalah menyelesaikan buku bacaan yang kita baca sekarang sebelum kita menjudge-nya gitu ya. Jadi kita boleh menilai sebuah buku tersebut, tetapi kita harus menyelesaikan buku tersebut dulu gitu ya. Harus membaca secara keseluruhan. Itulah kurang lebihnya ya. Lalu poin yang keempat adalah mengkritik berarti bertanya untuk mencari jawaban dari pertanyaan kita pada saat membaca, dan jawabannya bisa kita dapatkan di dalam buku tersebut
Atau bahkan kita bisa mendapatkan jawabannya di buku yang lainnya, yang juga ditulis oleh penulis yang sama atau berbeda. Gitu ya. Jadi jangan sampai gitu ya, saya juga berusaha untuk tidak hanya membaca buku-buku dari stoikisme saja, tetapi saya membaca buku-buku yang lainnya. Gitu ya. Terkadang buku-buku yang lainnya itu bisa membuat saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ketika saya membaca buku-buku dari Stoik seperti Seneca terutama gitu ya. Terkadang buku lain itu bisa memberikan konteks yang lebih mudah untuk dipahami. Lalu setelah itu ketika saya kembali membaca buku-bukunya Seneca, saya bisa lebih memahami apa yang Seneca bilang atau apa yang Epictetus tuliskan, bilang gitu, apa yang Marcus Aurelius tuliskan, kayak gitu ya. Jadi mengkritik itu bukan berarti, oh ini salah nih, penulis ini salah, penulis ini harusnya begini. Tidak gitu. Tapi mengkritik itu berarti kita harus bertanya, apa sih yang dimaksud dari penulis ini? Bukan berarti penulis ini salah, tetapi dia hanya belum bisa menjawab pertanyaan kita. Gitu ya. Maka dari itu kita harus terus membaca. Gitu ya. Membaca siapa saja, terutama membaca untuk menjawab pertanyaan kita, gitu ya. Lalu poin yang kelima yang terakhir adalah baca semua karya penulisnya untuk memahami cara berpikirnya, gitu ya. Jadi ketika kita ingin mengetahui cara berpikir seorang penulis, kita harus membaca semua karyanya, semua tulisannya, gitu ya. Jadi kayak Seneca ya, saya pikir Seneca itu menulis satu buku saja, Letters on Ethics gitu. Ternyata dia menulis banyak sekali buku yang memang harus saya pelajari. Maka dari itu, kenapa saya memilih Seneca untuk saya pelajari terlebih dahulu di tahun ini? Karena memang bukunya Seneca itu adalah buku-buku yang bersifat essays, bersifat menjelaskan problem yang ada dan mencari jalan keluar yang disarankan oleh stoikisme gitu ya. Dan ketika saya membaca buku-bukunya Seneca dan buku-buku stoik lainnya, ternyata saya memahami bahwa stoikisme itu bukan hanya dikotomi kendali, virtue, dan segala macam, tetapi buku-buku stoikisme yang lainnya itu menyarankan kita bagaimana caranya untuk menjalankan hidup yang memiliki keutamaan, gitu ya. Bukan hanya menjelaskan apa itu virtue, apa itu dikotomi kendali, tapi bagaimana cara mengaplikasikannya di dalam hidup. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan keutamaan tersebut dan menjalankan keutamaan tersebut. Kayak gitu. Tetapi jalannya ini sangat panjang gitu, karena saya harus memahami apa yang saya baca dan saya harus memahami apa yang Seneca tuliskan dengan pemahaman saya sendiri. Karena kata Robert Greene, itulah keunikan seorang pembaca atau seorang penulis, bahwa seorang penulis itu harus bisa menerjemahkan atau menjawab pertanyaan yang ada di dalam pikirannya gitu ya. Gitu ya. Dan bahkan dalam buku ini pun dia menyebutkan bahwa kamu itu harus bisa menjawab pertanyaan yang ada di dalam pikiran kamu. Dan kita itu manusia yang selalu memiliki pertanyaan, maka dari itu tidak apa-apa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pikiran kamu. Tetapi jangan bertanya ke orang-orang gitu ya, jangan bertanya ke orang-orang di pinggir jalan, bertanya kepada teman-teman gitu ya. Tanyakan kepada orang yang ahli, yang memang bisa menjawab pertanyaan kamu gitu ya. Itu pun yang saya coba jawab sekarang, bagaimana cara membaca yang baik.
Dan buku ini mengajarkan saya gitu ya. Nah, ketika saya ingin tahu bagaimana cara hidup yang lebih atau memiliki hidup yang lebih memiliki keutamaan, yang harus saya tanyakan adalah Seneca. Yang harus saya tanyakan adalah Marcus Aurelius. Yang saya harus ajak bicara adalah Epictetus. Kayak gitu, karena yang mereka orang-orang yang ahli di dalam hidup berkeutamaan gitu ya. Hidup yang lebih virtuous gitu ya, yang memiliki keutamaan. Karena mereka sudah terbukti dari sejak mereka menganut prinsip mereka, menganut filsafat mereka sampai mereka mati. Itu mereka menjalankan apa yang mereka anut, apa yang mereka percayai, bahwa filsafat ini bisa membuat hidupnya lebih baik gitu ya. Jadi Henry Manampiring, Ryan Holiday, semua penulis-penulis modern, mereka belum bisa dibilang sebagai seorang stoik, karena siapa tahu besok mereka bisa mengubah pikiran mereka, bisa mengubah cara hidup mereka gitu. Bahkan mereka bisa mengubah keutamaan yang mereka pegang. Bahkan saya pun gitu. Karena stoik itu adalah orang yang memiliki keutamaan selama hidupnya. Karena mereka sudah mati, kita tahu bahwa mereka itu memiliki keutamaan di dalam hidupnya sampai mereka mati. Seperti Seneca, lalu Socrates gitu ya. Lalu pokoknya semua filsuf-filsuf yang kita kenal ketika kita mempelajari filsafat, mereka itu hidup dengan prinsipnya. Bukan hanya stoikisme, tetapi buku-buku filsuf-filsuf lain ya, seperti Nietzsche, lalu Henry David Thoreau. Yang mereka itu adalah filsuf karena mereka itu hidup dengan filsafatnya mereka gitu, dengan prinsip hidupnya mereka. Kayak gitu ya. Jadi mungkin inilah sampai sini aja lah episode kali ini. Kalau pembicaraan ini ngalor ngidul gitu ya, dari sini ke sini, saya juga sedang mempelajari bagaimana cara berbicara yang benar gitu ya, dan semoga ada hasilnya, maksudnya ada manfaat yang bisa kamu ambil di dalam video ini. Terima kasih.